wabarakatuh. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar lagi fisikanya, melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu sudah kita bahas tentang benda tegar. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang hubungan momen gaya dan momen inersia. Jadi kita lanjutkan itu dulu untuk hubungan momen gaya dan momen inersia. Oke. Oke, di hubungan momen gaya dan momen inersia itu kalian tahu kalau di buku kita itu tiba-tiba ada rumus torsi itu sama dengan I dikali dengan apa ya? Itu dari mana dapatnya? Itu dari hubungannya antara momen gaya dan momen inersia. Itu kayak gini. Awal mulanya itu dari hukum 2 Newton. Jadi dari hukum 2 Newton. Ingat ya, hukum 2 Newton, bukan hukum Newton 2. Kalau hukum Newton 2 berarti Newtonnya ada 2. Hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M dikali A. Diingat-ingat aja, ini sigma F sama dengan M kali A. Terus apalagi yang kita gunakan? Rumus torsinya sendiri. Jadi kalian ingat-ingat rumus torsi. Itu rumusnya kemarin tahu. F dikali R. Gaya dikalikan dengan lengan gaya. Nah, F-nya ini kita gantikan dengan hukum Newton yang ini. Jadi kita masukkan torsi sama dengan M dikali A dikali R. Oke. Nah, di sini M dikali A dikali R itu kita gunakan percepatan linear. Jadi A itu percepatan linear. Jadi percepatan linear itu rumusnya adalah alfa dikalikan dengan jari-jari. Ingat ya, percepatan linear itu alfa dikalikan dengan R-nya, jaraknya ya. Bukan pasti jari-jari ya, maaf tadi saya sebutkan jari-jari, jadi alfa dikalikan dengan jarak. Oke. Nah, ini kita gantikan A-nya. Torsi sama dengan massa dikali alfa dikali R dikali R. Oke. Nah, di sini kita dapat 2R. Kalau R dikali R, 1 kali 1 sama dengan 1 kuadrat. R dikali R juga sama dengan R kuadrat. Maka kita kumpulkan M dikali R-nya kumpulkan R kuadrat dikali alfa. Nah, M R kuadrat itu adalah rumus inersia. I sama dengan M R kuadrat. Ini rumus dasarnya ya, rumus dasar inersia. Maka inilah hubungan antara torsi, yaitu I dikali alfa. Dapatnya ini itu dari sini ya, diingat-ingat. Jadi gitu, dapatnya torsi itu inersia dikalikan dengan alfa itu dari turunan ini. Kalau kalian mau catat silakan di pause dulu ya, jangan lupa. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya. Oh, kita pakai contoh soal dulu ya. Kita gunakan contoh soal. Contoh soalnya kayak gini. Di sini ada sebuah roda pecah homogen dililitkan dengan sebuah tali pada tepi roda seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya ya. Maaf gambarnya jelek, saya nggak bisa gambar. Saya guru fisika, saya bukan guru menggambar. Oke. Ujung tali ditarik dengan gaya F 12 Newton. Jika massa roda 5 kg dan jari-jarinya 10 cm, maka tentukanlah. Ingat, kalau kalian ngerjakan ketemu satuan yang berbeda, harus dirubah dulu. Oke, kita tulis aja dulu diketahuinya. F sama dengan 12 Newton. Oke, kita lupa di sini momen gaya itu adalah torsi. Terus percepatan sudut. Percepatan sudut, ingat ya, bukan percepatan linear. Percepatan sudut itu alfa. Kalau percepatan linear baru itu A. Ya, diingat-ingat. F. Terus massa rodanya M itu adalah 5 kg. Oke. Dengan jari-jarinya 10 cm, R-nya 10 cm. Ingat, ini kalau dilihat satuannya itu MKS, meter kilo sekon. Jadi kalau ada cm harus kita rubah ke meter.
berapa? 10. 0,1. Maaf ya, mepet-mepet. Apa? Yang penting kalian jelas. Oke. Di sini diingat-ingat lagi ada 3 pertanyaan. Langsung kita masukkan ke soal yang pertama, momen gaya. Momen gaya rumusnya adalah torsi F dikali R. Oke. R-nya mau kecil mau besar saya tidak mempermasalahkan. Intinya itu simbolnya gitu aja ya. F-nya berapa? F-nya 12, R-nya 0,1. Maka torsinya adalah 1,2 Newton meter ya, diingat-ingat 1,2 Newton meter. Oke, yang selanjutnya yang soal nomor 2 itu yang ditanyakan adalah percepatan sudut. Nah, kalau yang ditanyakan percepatan sudut, kalian dapatnya dari mana? Dari rumus ini, yang ini. Torsi sama dengan I kali alfa. Jadi gini, torsi sama dengan I dikali alfa. Torsi kita jabarkan rumusnya, F dikali R. I. Nah, kalau untuk bola pejal, diingat-ingat kalian sudah saya suruh nyari kemarin momen inersia untuk setiap benda. Nah, kalau untuk bola pejal, ingat-ingat itu adalah setengah mr kuadrat. Jadi ini tergantung bendanya. Kalau bentuknya seperti katrol ini, maka bendanya itu bola pejal. Bola pejal kalau pusatnya di tengah, ingat-ingat itu setengah mr kuadrat dikali alfa. Karena yang dicari alfanya, R-nya bisa dicoret 1, maka pangkatnya hilang. Ini tinggal 2-nya pindah ruas, 2F dibagi M-nya pindah ruas ke bawah, M. R-nya di atas jadi ke bawah, R sama dengan alfa. Kita tuliskan angkanya 2 dikali F-nya berapa tadi? 12 dibagi masanya 5 kilo. Terus setelah masanya ada jari-jarinya berapa? 0,1. Oke, 0,1. Ini sama dengan alfa. Oke, kita langsung kerjakan alfa. Terserah kalian kayak gimana cara ngerjakan kalian. Kalau saya biasanya kayak gini, karena ini 0,1 ini naik jadi 120, ini dikalikan 2, 240 dibagi dengan 5, atau ini dibagi dulu, terserah kalian. Jadi 240 dibagi 5 itu dapatnya 48 alfanya ya, diingat-ingat 48. Oke, ini alfanya. Oke, lalu setelah itu kita disuruh nyari percepatan linear. Yang nomor 3 kita disuruh nyari percepatan linear. A sama dengan alfa dikali jari-jarinya. Percepatan linearnya jadi berapa? Alfanya udah ketemu tadi 48. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu 0,1. Maka percepatan linearnya 4,8 meter per sekon kuadrat gitu ya. Jadi diingat-ingat cara ngerjainnya kurang lebih kayak gitu. Soalnya nggak terlalu sulit semuanya kok. Nggak semuanya sulit maksudnya ya. Kalau ketemu soal yang sulit itu berarti rezeki kalian kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Setelah hubungan momen gaya dan momen inersia, di situ ada energi kinetik rotasi. Oke, saya pakai singkatnya EKR gini aja ya, energi kinetik rotasi. Oke, energi kinetik rotasi itu kalau di buku kalian dapatnya sama, tiba-tiba langsung setengah I omega kuadrat. Oke, jadi EKR itu awalnya tetap energi kinetik biasa gitu ya. Energi kinetik biasa itu setengah mv kuadrat. Sama, kita pakai penjabaran rumus. Di sini kita gunakan rumus momen inersia benda, maksudnya I sama dengan mr kuadrat. Ini rumus dasarnya ya, sebelum dikasih K konstantanya itu ya. Terus ada yang kedua itu ini rumus kecepatan linear, hubungan kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Jadi omega kuadrat dikalikan jari-jari kuadrat. Jadi intinya rumusnya itu kecepatan itu sama dengan omega dikalikan jari-jari. Itu untuk hubungannya kalau mencari kecepatan linear di benda berputar kayak gitu ya. Jadi omega dikalikan jari-jari, karena V-nya kuadrat ini jadi kuadrat juga. Oke, ini
masih sama EK setengah, M-nya diganti karena ini M-nya yang di sini, maka ini jadi I per R kuadrat. Nah, setelah itu V-nya diganti jadi omega kuadrat dikali R kuadrat. R-nya hilang, makanya I-nya, maka EK rotasi sama dengan setengah I dikali omega kuadrat. Itu awalnya dari situ. Nah, setelah itu ada momentum sudut. Diingat-ingat momentum sudut itu sudah ada di kelas 10 ya. Diingat-ingat yang benda kayak gini kemarin tuh. Nempel gini ya, diingat-ingat. Ada roda di tengah gitu. Jadi momentum sudut itu awalnya dari kelas 10, diingat-ingat aja. Di situ cuman untuk mengingat-ingat. Nah, kalau ada benda bergerak berputar yang menggelinding, ini maksudnya ya yang di buku kalian. Gerak menggelinding itu kalau ada benda yang bergerak menggelinding, misalnya ini spidol kan ada masanya, ada lain-lainnya banyak. Kalau digerakkan menggelinding kayak gini, dia itu energi kinetiknya nggak cuma satu. Jadi energi kinetiknya itu ada dua, gerak menggelinding. Oke. Energi kinetiknya ada dua. Yang pertama itu ada EK rotasi sama EK translasi. Jadi tinggal digabungkan aja kalau disuruh nyari energi kinetik gerak menggelinding seperti ini ya. Jadi di sini EK total, biasanya saya bilang EK total, energi kinetik total itu EK rotasi ditambah EK translasi. EK rotasi tadi ini, yang ini ya, setengah I omega kuadrat ditambah dengan setengah mv kuadrat kayak gitu. Jadi hubungannya ke situ. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada di kesetimbangan benda tegar. Nah, syarat kesetimbangan sudah ada kita bahas di awal kemarin. Kalian sisa ingat-ingat aja, yaitu di buku juga ada, resultan gayanya itu 0, jadi nggak ada gaya di sumbu X dan sumbu Y, dia tidak bergerak sama sekali. Oke, inersianya juga pasti 0 gitu ya kalau untuk syarat kesetimbangan. Oke, terus di sini ada kesetimbangan 3 gaya sebidang pada sistem partikel. Nah, kalau yang di buku kalian yang kesetimbangan 3 gaya sebidang pada sistem partikel itu sebenarnya nggak sulit. Jadi kalian tinggal gunakan aja, kan itu ada 3 perbandingan rumus ya. Misalnya ini F1, maka kalian ingat-ingat depannya F1 itu pasti alfa 1. Kalau F2 berarti di sini alfa 2. Ini F3 berarti di sini alfa 3. Tuh, jadi kalian bisa bandingkan aja, gunakan 2 rumus. Kan rumusnya di situ F1 per sin alfa 1 sama dengan F2 per sin alfa 2 sama dengan F3 per sin alfa 3 gitu ya. Jadi kalian gunakan aja 2 rumus dulu, nggak usah 3-3-nya kalau kalian pusing. Misalnya kalian mau cari F2 yang diketahui ini sama ini, ya kalian gunakan aja ini dulu. Kalau kalian misalnya yang dicari F3 sama yang diketahui F2 ya, gunakan aja yang sebelahnya ini gitu ya. Jadi tidak harus digunakan 3-3-nya itu. Oke, di sini ada pusat massa yang terakhir. Oke, yang di pusat massa ini kemarin kalian juga sudah saya minta untuk mencari rumus-rumus pusat massa untuk masing-masing bidang datar. Nah, kayak gitu. Jadi sama aja, misalnya kita kan itu ada luas, ada panjang, ada volume ya. Jadi ada 3 rumus pusat massa yang sebenarnya sama semua. Kalau panjang itu tinggal diganti X1 dikali L1 kayak gitu. Kalau untuk luas berarti diganti dengan A. Kalau di sini luasnya disimbolkan dengan A ya. Jadi diingat-ingat aja, itu cuman simbol. Yang penting kalian paham. Kalau misalnya kalian mau mengerjakan pakai simbol lain, gurunya dikasih
kode. Misalnya kalian di situ simbolkan keterangannya, misalnya L itu adalah luas, kayak gitu ya, diingat-ingat. Oke, di sini kalian bisa lihat aja contoh kalian yang ada di buku kalian. Ini ya, yang dicontoh soal yang bawahnya itu. Jadi kalau untuk pusat massa itu tergantung bentuknya dan tergantung X atau Y-nya yang dicari. Kalau misalnya kalian disuruh nyari X, ya X yang dicari. Kalau yang disuruh nyari Y, berarti Y yang dicari. Nggak bisa dua-duanya dicari bersamaan ya, harus satu-satu. Diingat-ingat, ini kurang lebih kayak vektor, nggak boleh dicari dua-duanya langsung, satu-satu baru digabungkan. Kalau ini X ya X, ya Y, kayak gitu ya. Oke, misalnya ini ada persegi kan. Persegi panjang itu panjangnya 60, lebarnya itu ada 30 ya. Jadi kalau ada panjangnya 60, lebarnya 30, kalian cari aja dulu luas perseginya. Sama kayak di buku persis, ini disuruh nyari Y-nya kayak gitu ya. Jadi kalian nggak nyari X. Kalau disuruh nyari Y, berarti ya udah Y aja, X-nya nggak usah dicari kayak gitu. Nggak usah terlalu berlebihan mencari sesuatu yang nggak penting gitu ya. Oke, sehingga didapat Y0 di sini ya. Intinya cari luasnya, habis itu cari pusat massanya. Ingat, kalau ini persegi panjang atau persegi itu tinggal setengah dari panjangnya, setengah dari luasnya, kayak gitu aja sih. Karena ini Y aja, berarti setengah dari panjangnya itu adalah 30. Ya, di sini di bidang 2 itu kalian tinggal cari dulu luas segitiganya ya. Luas segitiganya dapat 450, terus tinggi segitiganya. Ingat, karena bidang 2 itu ada di atas dari bidang 1, maka karena kita harus menghitung dari bawah ini ya, makanya di sini rumusnya 60 dikurang 30 per 3 dalam kurung ya. Ini 30 per 3-nya kita kerjakan dulu, jangan lupa. Jadi 60 dikurang 10. Kenapa? Karena ini kayak gini. Segitiga, kalau di segitiga kan pusat massanya itu 1/3 dari alasnya kan. Nah, 1/3 dari alasnya, ingat ini alasnya ada di atas. Jadi di sini nih, ya alasnya ada di atas. Makanya di sini 60 kan totalnya semuanya, baru dikurang dari 1/3 dari atas. Makanya dapatnya 50. Habis itu tinggal dimasukkan ke rumus Y0-nya, maka dapatlah ini. Masukkan satu-satu, hitung, dapat 34 cm gitu ya. Ingat-ingat. Untuk hari ini saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.